حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء بينهما جميع شيخنا معلنا صلى الله عليه وسلم لقد رجلا وإلى قول عوانسي يسير ويزيد أبو السلام قرب يسير وسلمان المدني فإلى رقب العالم سيدي الشيخ محمد بن عبد القادر من الشافعي والنووي ومالك وحمد الشيخ من بعد رسول الله السيد الكرام بيان وإلى الشيخ علي الجنادي صاحب رسالة ربي الرحيم العالم العلامة سيد الكرامة أبو محمد أمين بريس أبو منزين الله نسأل الله بنجل بينا وأمهاتنا وسنة إيمان يا بنتني وإلى شيخنا ديني كما ردنا شيخنا ديني شيخنا صلى الله عليه من شيخنا وعلى لمن أنفقوا أموالهم جاهدوا أنفسهم لهذه المجلس بجانب سبحان الله أن الله كم تغشهم بالرحمة والمغفرة لدرجتهم بالجنة دعا علينا وزرنا على جميع بركاتهم ونسأل الله أنفسهم والله من خصوصيتهم ونفحات في الدنيا والآخرة بشر النبي وشر رسالة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم. وبالفتح يا فتح أجل ذكرهما وبالعلم النابل يا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر تمنع عشرا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 macam yang dapat menolak 10 macam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah Allah, kita di pagi subuh Jumat ini kembali dapat sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di subuh Jumat yang penuh barakah, di subuh Jumat di Jumat terakhir di bulan Rajab. Perlu ingat, guru-guru kita Bahri mengingatkan kepada kita bahwasanya kita dianjurkan pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab kita membaca satu amaliyah, yakni bacaan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib sedang berada di atas mimbar. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk sudah khatib di atas mimbar, hendaklah kita membaca di tempat kita duduk Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jangan salah barisnya, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, salah. Pokoknya bacanya Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali, jangan kurang, jangan lebih. Dari Guru Bahari. Itu fadilatnya adalah InsyaAllah Allah mencukupkan rezeki kita. InsyaAllah Allah mencukupkan. Hanya kalau cukup itu lebih harap daripada banyak. Banyak bisa kada mayu. Tapi kalau cukup itu berapa aja kita perlu ada jalannya.
Itu yang kalimat cukup itu beda dengan banyak. Kalau rezeki banyak, bisa aja kita kadang yuk. Kita baca duit 1 juta lawan bisa duit 100 juta. Bisa saja yang 1 juta itu cukup, yang 100 juta itu kada cukup. Yang 1 juta ini cukup, ada dana dikeluari. Kalau 100 juta itu kada cukup, banyak nanti keluari, bayar sana, bayar sini, berobat sana, berobat sini, kada mayu. Nah, jadi kita berdoa minta lawan Allah tuh mudahan rezeki kita tuh cukup. Jangan minta banyaknya, minta banyaknya. Banyak boleh, cuma senang cukup. Jangan banyak wara. Nah, jangan banyak wara, karena banyak tuh bisa juga kada mayu. Dan kada ada jaminan banyak itu cukup. Nah, tapi berapa banyak yang sedikit cukup. Nah, jadi salah satu fadilat membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Allah mencukupkan rezeki kita. Intinya berapa kita perlu, ada jalannya, Allah memberikan jalan keluarnya. Ujar bahasa Guru Bahari, duit kada paget jasiden. Duit kada paget. Artinya ada aja tuh jalannya, makanya apakah itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, ditolong oleh Allah kalau kita membaca. Bibinian di rumah membaca. Di rumah jam-jam nang hatib mautbah atau jam hatib di atas mimbar membacanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian terakhir halaman 79. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 macam yang menolak 10 macam. Pertama, suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Membaca surah Fatihah itu mencegah daripada murkanya Allah. Nah, bila kita membaca Fatihah itu menegah daripada murkanya Allah. Jadi Fatihah ini macam-macam. Dalam hadis lain, Fatihah itu disebutkan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu tergantung apa niat kita. Jadi kita ada sesuatu, niat apa aja, baca Fatihah. Ya Allah, ulun hendak ini berkat surah Fatihah, kabul Al-Fatihah, baca Fatihah. Jadi Fatihah itu untuk apa aja, tergantung niat-niat kita. Hendak sehat, hendak jadi ubat, hendak jadi penerang hati, baca Fatihah. Nah, jadi Fatihah itu obat segala. Cuman cara membaca Fatihah itu ada khusus. Salah satu di antaranya, supaya Fatihah itu menjadi penerang hati, diusahakan membaca Fatihah itu satu napas. Mulai bismillah sampai waladdallin, baca Fatihah itu satu napas. Bacanya di mana? Di banyu. Banyu dari banyu minum di hadapan kita. Apa niat kita dah? Mudahan aku ampe sakit kepala. Ya Allah, berkat surah Fatihah, mudahan aku ampe sakit kepala. Al-Fatihah. Baca lagi Fatihah mulai bismillah sampai waladdallin. Itu satu napas. Artinya jangan memandak, jangan behinak. Ancap di bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan satu enak dah. Nah, imbahnya hanyar banyu ini ditiup dengan hidung. Banyu nang dicangkir nih ditiup dengan hidung. Meniupnya tuh sambil menulis kalimat Allah dan Muhammad. Nah, Allah
sambil menulis Allah Muhammad ayat Allah alif lam ha Muhammad mim ha mim dal. Amun kada tontong paksa napas habis kada sampai tertulis Muhammadnya sambung kada apa-apa. Yang penting membaca Fatihahnya satu napas. Yang penting membaca Fatihahnya satu napas. Nah, itu fadilat surah Fatihah. Fadilat surah Fatihah. Ulun ada bisi kawan Darussalam Jawa Bahari begawi di perusahaan itu kan macam-macam. Ada di antaranya karyawan perusahaan ini garing kada ampi-ampi. Garing ini kada ampi-ampi. Nah, sehingga saking tuhkannya berobat ke sana kemari sudah, sehingga najarnya ini aneh-aneh Jepang najarnya. Pokoknya bila aku ampi, aku siap jadi bini nama obati. Najarnya kan kayak itu. Ini binian. Pokoknya bila aku ampi, aku siap dikawinnya si Din, siap bujang kah, belu kah, apakah. Pokoknya siap aja nama obati aku. Gara-gara si Din ampi. Nah, itu najar nang si Gering nih. Nah, jadi kawannya mengarang nang bagi perusahaannya ada nggak bisa minta banyu Bang, kalau ikan bisa beri banyu ini lah si anu ini kedampi-ampi Gering. Jadinya aku kan bisa beri banyu juga, cuma kegenangan pasan guru ujar guru di Darussalam itu wa ammas sa'ila fala tanhar. Apabila ada orang minta itu jangan kada diberi. Orang minta apa aja? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kagak aja guru, bila orang minta jangan kada diberi. Ini orang minta banyak. Bisa dua kada aku jinya. Cuma nya kagak aja guru beri bacakan Fatihah. Fatihah itu tergantung niat apa aja. Tergantung niat apa aja. Nah, kaganangan pasan guru itu bacakannya ya Fatihah, ambilnya banyu dingin, baca tadi. Bacakannya Fatihah satu napas. Tiapakannya di kalimat Allah Muhammad. Suruh kinum. Itulah takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kan ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung sangka hambaku. Orang itu menyangka lewat sidin itu ampih. Ternyata apa? Ternyata ampih penyakit sidin nenggaring deh. Nah ampih. Iya. Karena ampih ini lalu bilang di mana rumah dia lalu menyampaikan najarnya adalah bila ampih siap jadi bini nang beri banyu. Jadi kawannya bingung juga, kawinnya kada cinta, kada dikawinnya dia orang belajar minta kawinnya. Akhirnya apa? Karena guru dewa amasa ila fala tanhar. Orang minta itu kada boleh kada dikabulkan. Orang minta kawinnya idinya. Kawinnya tak kawin lainnya. Cuma kayak pakai jodohnya panjang kah kalau alam entah kabarnya kawan di perusahaan. Pokoknya intinya imbah bacakannya Fatihah ampe. Karena kita sah itu Fatihahnya itu. Nah, jadi kita di mana aja bila kita berjalan ada orang lapina garing, orang minta banyak bacakan, apalagi pian ke tujuan merantau, pian ke kampung orang kemana-mana. Nang jauh daripada dokter, jauh daripada rumah sakit, jauh dari mana, bacakan Fatihah. Berkat Fatihah insyaallah sembuh. Ulun tidak ke rumah tu benda saya tak boleh juga. Anu guru je, ulun sakit kepala minta banyu pang je.
aturannya lawan dokter bersuntik situ. Ini minta bejak orang gasan sakit kepala, anu guna sakit di tuhut. Tujuan kada belajar kalau kada depang belajar jadi kalau belajar kayak kisah tadi, bahaya. Nah, itu. Jadi dia Fatihah itu obat segala macam penyakit kita bacakan. Cuma tadi membacanya satu nafas. Gasan kita kah, gasan orang kah, gasan palarang hati anak kah, cucu kah, siapakah? Tetambah sapohon lu na iyanya. Sapohon kan kita dari kita ada kan. Nah, kita baca Fatihah. Kakak nangka orang do tambahannya aja lagi. Nah, iyanya dari dalam diri, dari kita. Anak maasi, anak kada maasi, anak macal itu dari sumbernya dari kita. Darahnya kita dahulu, dari kita dahulu mengobati, dari kita dahulu menambahi. Kita beri banyu, kitanya dahulu. Kita ada dosa, kitanya taubat dahulu. Nya dari kita samaan. Anak penjawaban, ingatakan bahari kita menjawab pada lawan abah juga, lawan mama. Nya dari kita samaan. Nah, itu tuh. Anak karpi pintar, kita dulu bacakan Fatihah ini dari kita dulu, dari luar tuh tambahannya lagi. Jadi intinya tuh dari indungnya kayak itu nah. Karena Al-Quran berbicara walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, itu dalilnya. Sifat kelakuan anak itu turunannya dari kita. Jadi mampihinya apanya? Kitanya dahulu sumbernya dari diri kita. Ini kada lebih pintar, kita dulu membacakan penarang hati supaya nya pintar. Anak kada lebih penyembahyang, kita koreksi, mungkin kita kada lebih penyembahyang juga. Anak penjawaban, kita koreksi, kita bahari lawan kuitan menjawab juga. Minantu kada masih lawan mintuha, kita lawan mintuha kayak itu juga. Nya ada dari kita samaan. Wa bi ampusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu apakah kamu tidak memikirkan, ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Fatihah tadi obat segala macam penyakit. Jadi katakan Fatihah itu harus hafal kita. Biasakan membaca Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin. Jangan tertinggal bismillahnya toh. Bila ada sampai dilatih, dirancaki melatih. Kalau terpakai, gesan seorang dulu. Kitanya tagok liur imah baca Fatihah itu kan. Itu panarang hati sapuhon kita baca Fatihah itu. Nah, itu yang pertama 10 menegah 10 Fatihah, dan ini menegah kemurkaan Allah. Termasuk penyakit itu kan murka Allah juga itu. Atau penyakit itu Allah menghapuskan dosa kita. Wa suratu Yasin tamna'u atasal qiyamah, dan surah Yasin menegah haus di hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu kita haus berarti kering. Kenapa? Matahari parak dan kepala sejangka. Itu kita akan kehausan. Orang yang terbiasa membaca Yasin di hari akhirat di padang mahsyar, orang itu selamat daripada kehausan di padang mahsyar. Jadi jangan kada baca surah Yasin sehari semalaman tuh. Barangkali bah maghrib kah, bah sembahyang subuh kah, kada kawa pagi kemarian, kada kawa kemarian besokan, kada kawa besokan malam adalah membaca surah Yasin, karena itu akan menegah haus di hari kiamat. Jangankan haus di hari kiamat lah, kita haus di dunia ini aja abot ya Allah. Kita makan toh, mun kada ada banyak minum, apa kabar? Dari kubukan dikinum, iya kalau kada ada banyak minum, aku aja lebih baik pada kan orang bungol daripada aku mati, kan gitu. Mbah makan banyak kubukan kisahnya nih, daripada kan orang bungol lah. Ya.
Padahal sebenarnya minum banyu kebukan dok ada bunga. Itu mobil berkat. Kan kebukan dok lo B3, B4, B5 membasuh tangan situ. Ya kan? Ada nang hakun meminum itu hebat. Kenapa? Jiwanya ini tawaduknya tinggi. Mengambil berkat orang, ya kan? Bila kita tuh hakun minum bekas orang, itu berarti orang tuh tawaduknya tuh tinggi. Bila hakun minum bekas orang. Abah guru sekumpul riwayat sini gitu. Tamu tuh kau ada sidin. Bulik tamu tuh minuman yang disuguhkan sidin bekas tamu tuh dah. Bila ada lebihan kumpulakan sidin, dikinum sidin. Itu abah guru sekumpul akhlak sidin tuh tawaduknya sifat sidin itu. Padahal yang datangnya tamu macam-macam. Ada yang salismaan, ada yang betukan, ada yang mangga, kan macam-macam dah. Tapi karena sifat tawaduk sidin tinggi, aku ambil berkat di sidin orang dah. Sehingga apa? Orang nang salismaan kah, orang nang betukan kah, orang nang mangga kah bakal seperti itu. Kadang beri bekas penyakitnya, kadang barakahnya itu yang dapat. Nah gitu. Jadi sebenarnya nang orang nang minum wani minum kebukan itu hebat, tawaduk tingkat tinggi itu. Tawaduk tingkat tinggi, cuma orang awam kita madahkan bungo lebih baik aku bungo aja daripada aku mati. Itu orang kita awam madahkan. Tapi kalau secara ilmu tasawuf itu tingkat tinggi tawaduk aja, karena mengambil berkah orang lain. Buktinya abah guru mencontohkan nangkaya itu. Nah, haus ya kalau. Jadi haus di dunia aja kita mencari banyak minum, apalagi haus di padang mahsyar di hari kiamat. Jadi baca surah Yasin. Mudahan kita kalau baca surah Yasin lah. Surah Yasin itu hati Quran. Surah Yasin itu hati Quran. Jadi kenapa orang jadi membaca surah Yasin itu seakan-akan orang baca Yasin itu seakan-akan dia membaca Quran sebijian. Karena hatinya Quran itu Yasin. Artinya segala-galanya ada di situ. Wah, itu tuh. Segala-galanya ada di situ. Yang ketiga, wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Membaca surah Ad-Dukhan menegah haru-hara hari kiamat. Surah Ad-Dukhan, nah ini jarang tak baca. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nah, ada surah Ad-Dukhan. Karena jarang dibaca, kada kenal kita ya Allah. Nah, itu bagus untuk menegah haru-hara di hari kiamat. Haru-hara itu kan hari kiamat itu orang pada-padanya minik, pada-padanya galau mencari syafaat di sana sini. Tulah karena Nabi Adam minta tolong, jadi Nabi Adam, aku kada kawa nafsi, aku gini kayak pakah aku berdosa. Datang Nabi Idris, ya Nabi Idris, aku kada kawa juga, aku banyak dosa. Datang ke Nabi Nuh, aku kada kawa, aku banyak dosa. Datang ke Nabi Musa, kada kawa. Seluruh nabi-nabi didatangi, ada dalam kajian dari syafaat. Karena haru-hara hari kiamat itu berjurut bukahan pulang. Datangnya Nabi Muhammad, ya Rasulullah beri syafaat lawan kami. Nah, lalu Rasulullah meminang duit. Iya kada ni umatku ini, iya kada. Nah, jadi dia sahabat ya Rasulullah, kayak apa pian memindai umat pian nar hari kiamat tuh, nang banyak yang itu berapa miliar mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Kayak apa pian memindai umat pian nak minta tolong, ini berataan orang minta tolong, minta syafaat nih. Ke Nabi ini, ke Nabi dan kawannya, tapi datang lawan pian memberi syafaat, kayak apa pian memindai umat pian itu. Ya Rasulullah, umatku itu ghurran muhajjalin, umatku itu menceronong, umatku itu bercahaya. Di mana cahayanya? Di dahinya, bekasnya bodoh. Di mana lagi?
di tangannya bekasnya wudu, di mana lagi di betisnya bekasnya wudu. Nah, jadi anggota wudu kita ini kena bercahaya, menceronong jago presiden di padang mahsyar. Nah, karena kita ada tanda ceronong itu, cahaya itu, disitulah kita kawa mendatangi Rasulullah, kawa Rasulullah pinanduk, oh ini umatku, analah sini bagianku ya Rasulullah, ha ana laha ha ana laha khabiri. Ini sini ya Rasulullah, umatku sini umatku. Nah, supaya kita kada abut di hari mahsyar itu, kada kesana kemari, langsung saja kita kepada Rasulullah menuju. Ya, di amalannya sering-sering membaca surah Ad-Dukhan. Di Yasin Kandal itu ada, di Yasin Kandal. Namun di Quran kan sedang mencari, ya, kalau Yasin Kandal Bahari, Majmu' Syarif ngarannya, kitabnya tuh Yasin Kandal, Bang. Yasin Kandal kita Bahari itu. Nah, situ ada surah Ad-Dukhan situ. Kawannya kan Kahfi ada situ. Nah, jadi surah Ad-Dukhan itulah bila kita baca menegah di padang hara-hara kita di padang hari kiamat. Yang keempat, wa suratul waqi'ah tamna'ul faqra, dan membaca surah Waqi'ah menegah daripada kepakiran. Orang nak katuja membaca surah Waqi'ah kada akan miskin. Ada terus rezekinya. Kayak apa jalannya itu Allah nama atur. Jadi amalkan membaca surah Waqi'ah. Nah, apabila membacanya, guru-guru memberikan macam-macam. Ada nang imbah asar, ada nang imbah maghrib. Nah, kalau abah guru sekompol tu bahari waktu di Karaton habis asar, waktu di Karaton, waktu di sekompol enggak bisa 4 karena bahari jauh. Nah, waktu masih di Karaton belum pindah ke sekompol itu bahari membaca Waqi'ah ini habis asar, termasuk wiritan tariqat Idrisiyah nang kita baca subuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau di Karaton Bari itu dulu dibaca habis berdoa pertama, habis asar atau habis doa pertama baca tarikat itu Idrisiyah hanya membaca surah Waqi'ah. Itu guru-guru kita bahari. Intinya barang aja apabila baca. Yang penting sehari semalaman tuh Yasin dibaca, Waqi'ah dibaca. Itu adalah insyaallah Allah akan menegah daripada kepakiran. Minimal kita ibarat kita tuh fakir sampai meninggal ada solusi. Ibarat kita tahu sampai habis umur ada membayarkan. Artinya kada tabawa ke negeri akhirat tuh kada. Itu rahasia Allah. Asal kita membaca surah itu. Nah, jadi amalan tuh jangan tertinggal. Jangan sibuk apa ini itu, pokoknya Yasin, Waqi'ah. Itu jangan tertinggal. Karena setiap surah-surah itu ada khasiat masing-masing. Amun terdubul Bang jadi Mbah Asar dibaca, Mbah Maghrib dibaca, bagus juga lagi. Bagus lagi, makin rancak membaca makin bagus. Nah,
Mudah-mudahan Allah beri petunjuk hidayah kepada kita, tolong Allah kita dalam berbuat amal ibadah. Summa qala suratul Malik tamla'u azabal qabri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita, luaskan rezeki kita, lagi halal, lagi banyak, lagi berkat. Diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah. Selamatkan dari fitnah dunia, aib dunia dan fitnah akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala golongkan bersama oleh Allah di hadhihi niyyah sirrin nabi wal nabi sirri suratul Fatihah.